Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Elvi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. COVID, kapan kamu pergi dari bumi ini? Penularan virus corona yang terbilang masif dan cepat melalui droplet atau air liur menjadikan hampir seluruh negara di dunia menerapkan kebijakan pembatasan pergerakan. Salah satu peraturannya adalah menjaga jarak fisik atau physical distancing dengan orang-orang. Kebijakan itu menjadikan banyak negara menutup tempat publik, pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga meliburkan sekolah. Orang-orang juga diminta berdiam diri di rumah dan membatasi aktivitas di luar ruangan serta berpergian jika bukan karena alasan darurat. Anak pun jadi tidak bisa dengan bebas belajar dan bermain bersama teman-teman mereka selama masa pandemi ini. Tak sedikit anak yang merasa bosan berdiam diri hingga harus belajar sendiri di rumah. Situasi ini pun tak sedikit membuat anak-anak merasa tidak tenang dan kebingungan. Menurut salah satu pendongeng profesi, Muhammad Aryo Zidni, bercerita bisa dijadikan cara bagi para orang tua, guru, dan pengasuh untuk pelan-pelan menjelaskan situasi pandemi ini kepada anak-anak. Aryo menuturkan mendongeng bisa digunakan sebagai sarana belajar, berinteraksi sekaligus hiburan bagi anak-anak di tengah pandemi yang membatasi mereka. Anak-anak pada dasarnya suka dengan cerita. Ini membuat mereka lebih mudah mengerti suatu hal. Apalagi soal pandemi virus corona ini, banyak istilah dan peraturan yang kompleks untuk dimengerti anak. Mendongeng bisa dijadikan sarana untuk menjelaskan situasi sulit kepada mereka. Kata Aryo dalam jumpa pers virtual BNPB pada Ahad. Berdasarkan survei Forum Anak Nasional akhir Maret lalu, mayoritas dari ratusan responden anak mengerti situasi wabah corona dan setuju bahwa gerakan berdiam diri di rumah sangat penting. Namun hasil survei yang sama memaparkan bahwa hampir 60% anak-anak merasa tidak terlalu senang dengan kondisi karantina dan proses belajar di rumah. Data survei juga menunjukkan bahwa 30% anak-anak tersebut merasa ragu atau tidak percaya diri terkait informasi situasi corona yang mereka terima. Aryo menuturkan peran keluarga terutama orang tua menjadi sangat krusial bagi anak-anak di tengah pandemi ini. Sebab orang tua menjadi satu-satunya guru sekaligus teman anak selama sekolah diliburkan karena pandemi. Untuk itu, menurut Aryo, penting agar menjaga mood anak agar tetap senang dan ceria meski harus setiap hari berada di rumah. Ia menganggap mendongeng bisa menjadi alternatif bagi para orang tua untuk menyampaikan informasi yang harus dimengerti anak. Di tengah situasi ini, seperti kenapa penting mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan berdiam diri di rumah. Buku cerita yang dikembangkan UNICEF bersama berbagai kelompok psikososial anak di seluruh dunia itu bercerita terkait situasi pandemi corona. Bintang menuturkan ide buku tersebut diilhami dari pengalaman lebih dari 1.700 responden yang terdiri dari anak-anak, orang tua, pengasuh, hingga guru di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dalam menghadapi dampak wabah corona. Nah, anak-anak ibu, dari cerita teks non-fiksi tadi,
Silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan di LKS ya. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, tidak menyangka, padahal sering suap sudah berkali-kali dan selalu negatif. Beberapa hari yang lalu, awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa saja. Saya minum obat untuk kurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali bukan positif. Karena saya diswab aja, datang ke rumah, kemudian ternyata hasilnya positif. Dan semenjak itu mulai demam lagi, panas naik turun, kemudian batuk sampai sesak nafas. Ketika sudah langkah sesak nafas, sudah tidak kuat lagi, untuk karantina mandiri, saya langsung dibawa lari ke rumah sakit. Dan sekarang saya dirawat, dan alhamdulillah keadaan bisa dibilang stabil, namun masih sesak nafas. Mohon doanya, mohon doa. Coba bayangkan, saya jarang ketemu siapa-siapa. Kalaupun ketemu, selalu saya patuhi protokol, jaga 3M, kemudian menjauh dari kerumunan dan keramaian. Tapi subhanallah, kalau sudah qadarullah wal hadar la yunji min qadar. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti dapat ujian. Mudah-mudahan melalui ujian ini saya dapat diampuni segala dosa dan dinaikkan derajat dan menjadi hikmah dan belajar. Saya harap seluruh keluarga dan sahabat jamaah tolong doakan agar Allah beri yang terbaik dan mudah-mudahan ujian ini berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.